berusaha untuk bisa eksis. Karena kalau kita tidak eksis, gedung ini bukan milik kita. Tantangan paling berat itu, kalau kita tidak eksis, gaung kita akan hilang. Seni wayang orang itu sendiri itu sebuah kontribusi yang paling bagus. Apalagi kalau mau nguri-nguri untuk anak-anak milenial, anak-anak yang mengangkat terutama sebuah tradisi wayang orang itu sendiri, itu sudah membuat sesuatu buat kita. Di tengah kehidupan kota Jakarta, wayang orang Barata terus berdiri teguh, berkomitmen dalam menjaga kesenian wayang orang agar tetap hidup dan relevan di era modern. Sebelum berdiri sebagai wayang orang Barata pada 5 Juli 1972, inisiatif seni muncul dari upaya kolaborasi tim Pancamurti dan tim Cikini untuk melestarikan kesenian wayang orang. 2 tahun setelahnya, mereka berhasil mengangkat nama wayang orang Barata menjadi sebuah yayasan. Itu kumpulan seniman-seniman, pemain-pemain yang handal di situ menjadi satu. Nah akhirnya semuanya di saat gedung ini waktu itu masih tempat penggilingan padi, terus menjadi bioskop karena berapa lama itu gedung ini kosong, akhirnya dari Pancamurti 1, Pancamurti 2 itu menempati gedung ini. Terjadilah sebuah bentuk kelompok seni wayang, terus mengatasnamakan wayang orang Barata itu. Nah paguyupannya itu 2 tahun berikutnya menjadikan sebuah yayasan wayang orang Barata. Karena guyup rukunnya itu akhirnya menjadilah paguyupan wayang orang Barata sampai sekarang ini. Kalau arti wayang itu kan gambar atau gambaran. Jadi kalau wayang itu gambaran. Apapun yang ada di wayang itu, ya itulah gambaran kehidupan yang kita alami saat ini. Makanya ada tokoh jahat, nanti akhirnya gimana. Kalau ada tokoh baik, nanti akhirnya juga gimana. Jadi hukum karma itu berlaku. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Wayang orang Barata itu juga punya makna sendiri. Barata, bawa rasa tala. Untuk bawa rasa tala sendiri itu bawa itu sudah bentuk gerak tari itu sendiri. Terus rasa, bawa rasa itu jiwa. Tala itu musik, iringan. Jadi penggabungan dari 3 elemen ini menjadikan satu bentuk gerak dan tari. Harus harmoni kan gitu. Bagi wayang orang Barata, perjuangan mendirikan panggung hingga tantangan finansial tidak menghalangi semangat dan kecintaan mereka untuk melestarikan tradisi. Jadi kalau di Barata ini bukan untuk lahan cari kerja atau lahan untuk komersil, bukan. Tapi jadi panggilan hati nurani aja untuk melestarikan kebudayaan Jawa terutama. Makanya saya bilang sama anak-anak junior itu yang generasi ke-6, 7, 8 yang sekarang sudah terlibat untuk reguler, kamu jangan berharap banyak. Di sini kamu sebagai pelestari, karena di sini punya slogan, langgengmu adalah harapanku, lestarimu adalah tanggung jawabku. Itu yang kamu pakai. Ampun sebelah.
Jadi pada intinya kita dibantu dari Pemda itu 60 juta satu pagelaran. Tapi kita berusaha 60 ini bisa nggak dibuat untuk 2 kali pagelaran. Tapi dengan hasil yang diterima tidak sebanding. Tapi atas kesepakatan teman-teman, yang penting kita itu gerak. Kita itu istilahnya yang penting joget kan gitu. Yang penting kita bisa tampil, itu adalah obat. Kita lapar bisa kenyang, kita sedih bisa seneng. Disitulah. Tantangannya harus seperti itu. Tantangannya memang masalah dana operasional yang paling kelihatan sekali. Tapi kita masih berusaha. Gimana caranya? Yang tadinya tiap hari pentas, terus di tahun 2000 setelah renovasi besar-besaran itu 2006 itu kita mulai sebulan sekali. Terus 2007 mulai kita coba sebulan 2 kali. Terus kita coba lagi seminggu sekali. Akhirnya kembali lagi pandemi. Kita coba terus. Itulah yang menjadi tantangan utama di situ. Iki hilang terus jadi mlebu iki ya. Bedodok. Hah? Bedodok. Oh, berarti aku bar ketok Udah, nggak usah. sing iki ra nganggo. Oh, sing pekerjaan utama saya adalah ASN atau PNS angkatan tahun 2000. Itu saya diangkat menjadi ASN tahun 2000 juga karena saya sudah 10 tahun sebelumnya sudah mengabdi di Barata. Jadi saya menjadi PNS bukan saya mengajukan, tapi karena saya diangkat sebagai anggota wayang yang ikut melestarikan dan ada kebijakan dari pemerintah waktu itu bekerja sama dengan Senawangi mengangkat seniman-seniman panggung untuk menjadi ASN. Zaman saya masih belajar dan di tahun sebelum tahun 2000 di Barata ini main rutin setiap malam. Jadi tidak mungkin untuk ada waktu latihan. Setiap hari kita datang, itu pentas jam 8 malam, kita datang jam 6 sore, sudah kita langsung lihat tag, kita lihat kita sebagai apa, kita baca naskahnya, benang merahnya apa, kita dikasih penjelasan sama ini, on the spot kita main. Jawi prataning sang nonton lebet pasang gran jamia sepedeng swaswa.
Jadi tanpa ada latihan kalau dulu. Kalau sekarang karena generasi-generasi banyak generasi muda dari Jakarta, kelahiran Jakarta, anak Jakarta, belum bisa bahasa Jawa, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi generasi ke-9 dan ke-10, itu kita perlu melatih membahasakan bahasa Jawa. Kalau tarinya saya meyakinkan anak-anak mampu. Iya, makanan aku kan. Tokoh keseharian dengan karakter yang diperankan jauh berbeda. Nah, di sini kesulitannya adalah bagaimana kita bisa memahami sebuah tokoh, seorang tokoh apapun itu kita bisa mendalami dan bisa membawakan. Tanggung jawab saya adalah saya harus bisa. Nah, di sini tantangan saya, makanya saya ada pembinaan, pelatihan, baik itu latihan tari, latihan gamelan, latihan tembang, onto wacono, latihan make up muka, kemudian latihan rias. Semua saya belajar dari Barata. Selain Sentun, pemain senior yang terus melestarikan wayang orang, ada Retno Setiowati, seorang penonton setia sejak 1980-an. Kecintaannya terhadap wayang orang tidak berkurang hingga saat ini berusia 78 tahun. Kelas 2 SD itu saya sudah mulai nonton wayang di Sriwedari, satu becak gitu sama nenek saya. Jadi saya saben kali nonton wayang di Sriwedari. Lah pas di Jakarta saya baru dengar itu sudah tahun berapa ya, 80-an lah. Mungkin sebelum 80 tuh saya udah dengar, oh saya nonton. Nah nonton saya nggak pernah berhenti, nonton terus. Keseharian saya nonton TV, terus baca-baca enggak saya, males ya, udah males. Nonton TV aja. Nah, sementara itu saya ceklek-ceklek gitu ada wayang. Ya udah nonton wayang gitu. Wayangnya bagi saya lebih menarik daripada itu cerita. Saya nggak suka gitu loh. Jadi masalahnya hanya karena kita yang siaran TV yang lain nggak bagus. Bagi saya, ya saya nonton yang wayang itu, Mbak. Terus pergi ke supermarket kayak gitu aja. Terus kalau Jumat Sabtu kan ketoprak milenial, ya saya nonton ketopraknya gitu. Karo Toyota kuwi ana tatanane. Ora ana raja satriya dumudre dadi Surakarta. Kadang-kadang saya lihat latihannya Barata. Kalau hari Jumat itu saya lihat latihannya. Kalau nonton latihannya ya nonton aja ya. Aku ki naring ragung ing negara ndi? Saya nggak pernah ini ya, nggak pernah ngoreksi. Paling saya nanya, Mas Yudi tadi kok gini ya gitu toh. Saya ngoreksi nggak berani, takut salah, itu nggak, takut saya malah salah gitu loh. Jadi ya gitu Mbak, aku menyambut aja gitu loh. Promosi mereka sudah bagus Barata tuh malah saya kadang-kadang Bu cepetan datang loh, kalau enggak dapat tiket gitu
Jadi dia sendiri pinter, sudah Barata udah pinter. Itu di sana kan yang bagian tiket itu kan Pak Yunus sama Mbak Endang. Itu udah ini dia, "Bu, cepetan datang." Kalau saya belum datang tuh, "Bu, sampai di mana?" gitu dicek. Barata itu ya, dulu setiap malam, terus ganti setiap minggu, terus pandemi itu terus tidak. Nah itu perbedaannya jamnya. Selain waktu tadi nggak lagi malam minggu kalau sekarang ya, itu bedanya jamnya. Mulainya 7:30 atau jam 8, bubar jam 10. Kalau dulu bubarnya kan 12:30 gitu loh. Pokoknya lewat jam 12 itu baru bubar. Nah itu saya seneng dulu itu. Nah sekarang cuma sebentar, jadi masih pengen nonton udah pulang. Dalam upaya memperbaharui citra wayang orang Barata, pertunjukan dikemas lebih padat dengan menitik beratkan pada visual, sehingga kekayaan budaya ini lebih dapat dinikmati oleh generasi muda. Untuk animo penonton sendiri berawal dari apa sih wayang itu bikin ngantuk. Tapi setelah kita kemas, ya setelah kita kemas menjadi sedemikian rupa yang tidak meninggalkan pakem, tapi untuk tampilan atau untuk penyajian kita kemas di mana ini biar anak-anak milenial, anak-anak yang non Jawa, terutama non yang nggak tahu tentang bahasa Jawa, kita tarik. Nah, dari yang tadinya diajak orang tua, ya, akhirnya dia sekarang yang mengajak orang tuanya untuk menonton. Pengalaman aku pertama kali nonton wayang orang Barata itu jujur sangat memorable sekali. Karena kebetulan ketika nonton pertama kali itu bulan lalu dan diundang oleh salah satu kolaborator di pekerjaan aku yang aku kenal untuk menonton wayang orang ini. Aku sangat salut untuk wayang orang Barata. Mereka itu banyak usaha misalnya dengan menggunakan platform seperti IG untuk memposting tentang pertunjukan-pertunjukan yang ada. Jadi menurut aku di situ walaupun tantangannya banyak dengan adanya saingan bentuk hiburan lain, wayang orang Barata ini juga sudah melakukan sesuatu lah yang bisa menarik generasi millennials atau Gen Z. Semoga aja itu sampai ke mereka, sampai ke generasi Gen Z dan milenialnya. Jadi usahanya untuk reach out ke generasi lain juga nggak sia-sia. Di era-era sekarang ini, apalagi anak-anak yang kelahiran Jakarta, belum tentu tahu bahasa Jawa. Kita kemas, ya. Kita awali dengan narator dengan bahasa Indonesia dulu. Ya. Kita awali dengan bahasa Indonesia, biar tahu dulu rangkaian ceritanya itu apa. Nah, untuk sebagai istilahnya tuntunannya, kita wakili dengan bentuk gerak. Yang tadi saya contohkan, ada Kresna, ada Gatot Kaca ketemu, sungkem, nunduk dulu baru berdiri. Nah, itu yang selain dari dialog, kalau dulu orang dikasih dialog udah paham, tapi sekarang kita kasih tuntunan berupa bentuk gerak, bentuk visualnya, kan gitu. Oh, gimana menghormati seorang ibu, seorang Kunti sama Pandawa sebelum pergi
berkelana atau apa, dia sungkem ke kaki Ibu Kunti. Bima seorang yang nggak bisa duduk, itu aja sampai merendahkan dirinya untuk bisa sungkem atau menyembah kepada seorang ibundanya. Nah, itulah sebuah apa ya, tuntunan secara visual. Tatanan hatimu, asono pikiranmu. Yai samya jiran pas dengan dirimu. Biyanipun Kakang Mas Dursosong. Kalenggan iki sapa kang jaga ana ing batangan? Jadi mungkin menurut aku sampai sekarang wayang itu bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi memang bisa digunakan juga untuk melihat permasalahan masa kini. Itu yang aku suka dari wayang orang Barata itu sendiri. Jadinya untuk mencoba ini aku rasa adalah salah satu bentuk kontribusi kecil aku untuk melestarikan tradisi wayang orang ini. Sebarkan bahwa seni itu indah, bahwa seni itu penuh dengan makna. Seni wayang orang itu penuh dengan tuntunan, seni wayang orang itu penuh dengan filosofi, terutama filosofi kehidupan. Entah itu kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, itu sama semuanya ada di wayang orang itu sendiri.